Salam, salam sehat buat saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Saya hari ini mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang pernah saya alami. Sebenarnya kesaksian saya ini sudah sering saya saksikan di gereja, dan bukan hanya di gereja, tapi setiap saya nongkrong dimanapun saya akan saksikan terus ini kepada kawan-kawan. Tapi karena merasa saya kurang lebih luas penyampaiannya, makanya saya mau bikin ke YouTube. Jadi tujuan saya bikin ini, kesaksian sayanya hanya dua. Satu, saya merasa bersalah kalau enggak saya saksikan lebih luas ini kebaikan Tuhan ini yang pernah saya alami. Saya merasa bersalah. Dan kedua, jujur, kebetulan sekarang YouTube banyak menghasilkan uang. Jadi saya bikin ini, mudah-mudahan banyak yang subscribe dan share. Mudah-mudahan ini dapat menghasilkan uang, apalagi di saat-saat sulit sekarang ini. Ya itu aja, itu saja sepertinya, makanya saya buat ini. Jadi mohon kalau boleh ini didengar, ditonton sampai habis. Ini kesaksian saya ini jujur, tidak saya tambah-tambahin, tidak saya kurangin. Ini adalah yang sebenarnya. Ya kebetulan pada tahun 2019, tepat bulan Desember, saya mengalami mukjizat yang paling dahsyat. Pertama, saya ingat wakala itu pas kira-kira 3 bulan 4 bulan lagi sebelum corona. Saya sakit, kebetulan mungkin penyakit saya mungkin ya. Saya kan hidup di dunia malam, nyanyi di tempat hiburan malam mulai tahun 96. Saya mabuk terus. Tiada hari tanpa mabuk, sampai tepar terus baru pulang. Mungkin ya banyak penyanyi malam atau teman-teman yang kerja di dunia malam masih bisa mengontrol diri. Kalau saya enggak, jujur enggak bisa mengontrol diri. Ya ke gereja pun tidak pernah, soalnya ya kapan ke gereja, selama 20 tahun lebih saya nyanyi malam minggu, di situ yang banyak duit, jadi saya tidak sempat ya pulang pagi terus, nggak pernah ingat Tuhan lah. Mungkin nggak tahu itu, mungkin ini ya gara-gara itu, mungkin nggak tahu, tapi itu rahasia Tuhan semua. Jadi tepatnya intinya pada tanggal 9 pada bulan Desember 2019 saya mengalami penyakit memang mematikan. Jadi pertama saya pulang dari suatu daerah di Bekasi, maupun Bekasi Rawalumbu namanya. Pulang saya mau ke rumah. Di jalan saya aduh nggak tenang lagi, kenapa ya, aku pas ini ya nggak tenang, pokoknya nggak tenang. Di jalan saya udah sakit semua, udah sakit semua, badan semua sakit. Jadi kebetulan saya dulu waktu ya dulu lah, masa lalu udah mabuk terus, main judi terus, begadang terus, nggak pernah tidur. Ya mungkin itu ya, nggak tahu, mungkin itu. Jadi mungkin pada pas 2019 itu, disitulah saatnya mungkin berkumpul semua penyakit itu. Saya nggak bisa lagi, saya nggak tahu lah kenapa itu. Sampai saya di rumah, saya suruh istri saya bikin air panas. Bikin air panas dulu, aku nggak enak badan ini, agak nyari semua badan. Makanya dibikin air panas. Aduh, kakiku air panas itu kurendam, tapi nggak ada perubahan. Benar, serius, aku merinding kalau aku ingat itu, kejadian itu. Ya udahlah, ayolah kita ke apa, aku bilang, ayo kita ke rumah sakit. Diantarlah ke rumah sakit. Tadinya masih aku yang bawa, aku motor kebetulan kan, ya bercepat ya kan.
Sampai di tengah jalan baru kira-kira 1 kilometer dari rumah, langsung tiba-tiba ditusukin semua perutku. Aduh sakit, aduh kenapa katanya, kenapa kata istri saya, aduh sakit banget, aduh kenapa ini, ditusuk lagi dari kiri, ditusuk kayak tusuk pisau lagi kan, aduh sakitnya, ditusukin semua, aduh mati aku pulang, mati, jangan lupa tahan dulu, kenapa, aduh nggak tahan lagi aku pulang, mati. Bukan itu saudara, bukan cuma itu doang, berhentilah kami kan, berhenti, aduh sakit banget, aku nggak tahan lagi nih, mati aku bilang. Tiba-tiba ada seperti kayak air panas namanya kan, naik ke atas ini, tapi naik ke atas air panas, tapi diserang semua ini, badanku diserang semua ya kan, wah diserang kayak dijepit, aduh nggak tahan, jadi perut udah tusukin, badan juga dijepit semua, aduh mati, aduh nggak tahan, wah aduh udah kita datang orang rumah, istri saya dibawa terus, tahan katanya, ayo ke rumah sakit katanya, ayo tunggu nyampe katanya, aduh nggak tahan lagi, aku mau mati, aku nggak tahan lagi nih, aku bilang udah berhenti dulu, biar aku belum mau mati, aku bilang ntar dulu, udah kita bawa, wah di tengah jalan, aduh nggak tahan lagi, udah ditusuk semua, dijepit dari ini dipik semua diserang sampai perut udah ini, pokoknya udah kaku, aku udah ini udah putih semua, udah nggak apa lagi. Tiba-tiba di tengah jalan, langsung kaku tangan saya, langsung ini kaku semua, kaku kayak es semua, dan kaki nggak bisa lagi, sama hati kan udah diserang sini, aduh hati, udah gelap semua, waduh aku nggak dengar lagi apa-apa, tapi gelap, tapi itulah kelebihannya, memang itulah pertolongan Tuhan itu. Pas di situ saat itu langsung saya masih ingat saya berdoa, tapi kayak ada cahaya lah apa gitu, tapi aku nggak dengar apa-apa lagi, tapi aku udah perasaan udah mati gitu, kayak nggak ada lagi, tapi masih saya ingat berdoa. Nah, jadi di doa saya itulah saya bilang, di doa saya itu jujur saya bilang di doa saya, Tuhan jangan ambil dulu nyawaku Tuhan, Tuhan, ampuni kesalahan masa laluku semuanya apabila aku bersalah Tuhan, jangan ambil dulu nyawaku Tuhan, anakku masih kecil, ini ada masih kecil, kebetulan si Bontot kan baru 2 tahun waktu itu, kebetulan ada si Bontot ada bonus dulu dikasih Tuhan, jadi si Bontot ini memang yang kecil dulu udah kelas 4 SD, tapi ini lahir si Albert kebetulan masih 2 tahun. Tuhan masih kecil anak Tuhan, jangan ambil nyawaku Tuhan, beri aku kesempatan hidup. Tapi aku nggak bisa ngomong lagi, tapi dalam hati, tapi aku berjanji Tuhan, kalau aku sembuh, aku akan melayani Engkau Tuhan, aku akan tinggalkan semua perilaku yang tidak baik, saya akan bersumpah demi nama Tuhan, aku mohon Tuhan, aku mohon kepadamu ya Bapa di surga, ya aku mohon kepadamu Tuhanku Yesus Kristus. Itulah doaku ini. Tapi sambil jalan mungkin, tapi dibawa terus kan, tapi aku udah perasa udah nggak ada lagi. Nah, tiba-tiba nyampe lah jujur pas aku berdua agak panjang, tapi aku kayak serius sekali berdua, belum pernah aku berdua seserius itu selama hidup. Berdua, Tuhan ampun dosaku, pokoknya Tuhan aku mau hidup, tapi kalau aku sembuh, kamu bikin Tuhan, aku akan melayani Engkau dan aku berubah. Saya akan tinggalkan semua, termasuk menjudi, termasuk mabuk-mabukan, termasuk semua yang tidak Kau ingini. Itu janjiku. Tiba-tiba pas habis saya bilang amin saya bilang, pas ngambil tiket lah, saya tiket rumah sakit itu, lihat langsung itu hilang semua, perutku yang ditusuk-tusuk hilang semua. Aku bangun, terasa mengalir semua tanganku ini kembali semua hidup, semua tangan kakiku bergerak, benar demi Tuhan. Di situ aku baru percaya, benar. Dulu sebelum saya bertobat, sebelum itu saya masih ragu akan, benar serius. Kadang-kadang aku ragu akan Tuhan ini kadang-kadang. Itulah mungkin dosaku ya, paling ini ya. Habis itu datang dokter, udah bawa dulu kan, udah nangis kan, istri saya kan udah nangis, saya dengar memang
Saya juga itu langsung bangun itu saya nangis, saya dengar. Ih, dibikinlah di situlah saya dokter. Kenapa tadi kan? Diperiksa lah ditiduri saya di rumah sakit itu. Di situlah saya tahu. Periksa jantung ditusukin semua dijepitin semua ini. Semua di jari-jari di apa semua dijepit. Baru ada layar yang titit apa itu. Dilihatnya saya. Emang kenapa tadi? Katanya, aku bilang, aduh gini ku ceritain, datanglah dokter itu. Wah, Bapak kalau begitu ceritanya Bapak berarti udah asam lambung parah itu Bapak. Jarang hidup. Biasanya orang kayak gitu udah hampir rata-rata lewat, kata dokter ini. Tapi Bapak sangat kuat. Baik Tuhan itu sama kamu, kata dokter itu. Udah. Jadi intinya demi Tuhan, intinya saya nggak makan obat. Saya kan nggak mau pulang dari rumah sakit itu. Saya nggak mau pulang dari rumah sakit. Kata dokter, nggak ada penyakitnya Pak, nggak ada penyakitnya. Ini semua bersih. Saya nggak mau. Soalnya saya rasakan kan sakit semua. Takut saya kambuh lagi. Nggak ada Pak. Ya, udah nggak apa-apa. Waktu itu kan saya masih punya uang lah. Nggak apa-apa. Saya berapa hari pun di sini saya nginap. Udah, nggak apa-apa. Saya bayar. Dia bilang. Nggak apa mau dia apa Pak? Nggak ada penyakit Bapak, nggak ada. Ini. Itu penyakit yang Bapak ceritain tadi udah hilang semua katanya. Nggak ada, dicek. Aku nggak mau. Saya trauma. Ya udah habis itu ujung-ujungnya dokternya nggak mau kan. Intinya saya pulang dari rumah sakit itu. Tapi saya ini terus saya sebagai manusia biasa, walaupun saya sudah percaya sama Tuhan, karena saya kan baru bertobat baru ini, saya masih ragu kapan lagi datang. Jadi asal tik kata perut saya agak ada dikit atau di dada gitu, aduh, jadi masih ragu saya. Cuman lama-lama kayak gitulah saya, sampai pernah saya berstres terus memikirkan itu penyakit itu kapan datangnya. Baru sesudah saya bergereja terus, hidup melayani di gereja, nyanyi gereja terus, melayani sebagai kadang-kadang sebagai home singer di gereja. Ya saya bergereja lah terus, pokoknya nggak lupa. Saya usahakan terus. Ya pokoknya saya usahakan terus gereja, berdoa terus, mau tidur, mau makan, mau apa semua, mau bangun tidur terus. Ya sampai sekarang. Ya makanya karena saya kan manusia biasa, saya belum sanggup untuk jadi, maksudnya mengikuti pendeta apa gitu. Ya saya sih mau kepengen seperti mereka, tapi mungkin belum bisa. Makanya saya minta doa juga sama saudara-saudara, sama teman-teman semuanya, supaya ya bisa tercapai. Tapi sangat sulit, jujur sangat sulit memang. Cuma saya berusaha terus. Ya makanya semenjak itulah saya fokus terus gereja. Jadi hilang sendirilah ketakutan saya itu. Baru sekarang saya, ya puji Tuhan, ya mudah-mudahan saya sudah yakin sembuh, dan saya yakin ya pasti Tuhan itu baik, akan melindungi saya terus. Itulah pikiran saya, asal saya terus hidup di jalannya. Saya berprinsip begitu sekarang, asal saya hidup di jalannya. Makanya saya sekarang udah hampir 2 tahun lebih, saya udah hampir 3 tahun saya tidak pernah minum lagi, sentuh alkohol, nggak pernah merokok, nggak pernah main judi, nggak pernah semua lagi udah. Cuman saya tetap nyanyi kadang-kadang di lapo, tapi saya nggak minum, saya cuma menghibur, itu aja lah ya, karena itu sudah pekerjaan saya. Jadi intinya ya doakanlah teman-teman, saudara-saudara, biar bisa terus bertahan iman saya. Soalnya godaan banyak, apalagi karena kehidupan kan, apalagi sekarang. Jadi terus saya di tantangan ada, tapi saya tetap kuat. Saya terus berjalan di jalan Tuhan. Ya, ada prinsip sama saya, selama saya masih lurus, saya tidak akan takut. Tuhan akan melindungi saya, itulah prinsip saya. Intinya saya sudah tinggalin semua. Ya mudah-mudahan kita panjang umur, terus sehat selalu. Jadi itulah gara-gara itulah saya memang benar-benar takut akan Tuhan. Intinya saya sekarang ini paling takut sama Tuhan. Kalau ada pekerjaan agak melenceng aja sedikit, saya sangat takut. Ya itulah saksian saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Semoga Tuhan memberkati. Amin.